Hah? Oke, yang daunnya. Bang, kelihatan aja. Empuk kak? Empuknya. Empuk banget. Kenyal gitu. Empuk dan kenyang. Mantap dong. Ada nih. Jadi berhasil? Oke, pertama kita start dulu untuk bikin si isiannya ya. Jadi untuk isiannya di sini kacang hijau yang kita gunakan adalah kacang hijau kupas dan ini kita rendam dulu. Setelah direndam, kita bilas, terus kita tiriskan, baru kemudian kita kukus sampai dia empuk. Ini Umi kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit ya. Nah, setelah dia empuk, ini kita angkat terus akan kita blender dengan santan. Jadi ini kalian blender pakai santan. Nah, santannya ini di sini aku pakai santan instan. Jadi santan instan yang segitiga itu aku tambahin air. Nah, terus ini kita masukin semuanya. Ini Umi blender masih panas-panas ya, karena ini blendernya kaca jadi nggak masalah. Tapi kalau misalnya blender kalian plastik ya kalian bisa tunggu dulu biar dia nggak terlalu panas, baru kemudian di blender. Karena ini Umi pakai blendernya blender kaca, jadi ya udah Umi langsung aja. Nah, setelah masuk terus kemudian kita masukin si santannya. Nah, kalau misalnya blendernya ini masih macet ya, karena ini kan sebenarnya airnya jauh lebih sedikit nih santannya daripada si kacang hijaunya. Nah, itu boleh kalian tambahin air lagi sedikit karena nanti juga airnya toh bakalan dimasak sampai dia susut. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahin air lagi sedikit atau mau tambahin santan lagi sedikit nggak masalah. Yang penting dia bisa ke aduk. Nah, terus selanjutnya kita akan masak. Jadi setelah habis kita blender, ini akan kita masak. Di sini Umi tambahin gula. Nah, terus nih kita masukin hasil yang udah di blender. Nah, ini masih kayak gini ya. Dan ini Umi tuh blendernya nggak yang alus-alus banget. Kalau misalnya kalian mau alus banget blendernya itu juga boleh. Nah, kalau ini Umi masih ada kayak gerinjelan-gerinjelannya dikit gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita makan, kita masih ngerasa, oh ini kacang hijau nih gitu. Masih ada butiran sedikit, jadi nggak semuanya full halus. Nah, kalau misalnya udah masuk semua, ini kan sayang ya, jadi kita ambil dikit. Nah, Umi tambahin sedikit pasta vanilla cream. Jadi dia tuh wanginya tuh ada wangi-wangi vanilanya. Nah, abis itu baru deh kita masak pakai api kecil aja ya. Nah, jadi kita masak pakai api kecil. Nah, ini kita masaknya sampai nanti si adonannya ini, si isiannya ini tuh kalis gitu. Kalau ini kan kelihatan ya masih basah, masih lengket. Nah, ini tuh kita masak terus sampai dia itu isiannya itu bakalan kalis. Emang prosesnya agak lama ya, apalagi kita pakainya tuh api kecil. Karena kita mau isiannya ini nanti bisa dipulung. Kalau misalnya kayak gini, kalian langsung pulung nggak mungkin karena pasti lengket banget nih. Jadi kita harus sampai dia kalis, nggak lengket lagi. Paling lengketnya tuh cuman kayak lengket-lengket ya, lengket tipis lah gitu. Nah, terus adonannya itu bisa dipulung. Jadi kita masak sampai dia seperti itu ya. Nah, terus kita harus hati-hati sama api, pokoknya jangan sampai gosong, karena kalau gosong kan dia warnanya jadi kayak coklat-coklat gitu, terus jadi kering, nggak enak kan. Kalau misalnya menurut kalian wajannya udah kepanasan, kalian bisa jauhin sedikit dulu dari api sambil diaduk-aduk, terus kalau misalnya udah kayak agak dingin, bisa kalian taruh lagi di atas kompor. Jadi pokoknya sepinter-pinter kita menjaga api. Nah, ini hasil jadinya. Nah, terus kalau untuk ditimbangnya, kalau misalnya kalian mau bikin ukuran kecil, kalian bisa bikinnya yang 10 gram. Kalau misalnya kalian mau bikin yang ukuran besar, kalian bisa bikin isiannya itu 15 gram. Nah, nanti untuk link-linknya semua aku taruh di bawah ya. Kayak link kalau misalnya kalian mau si blender yang kaca itu, terus kalau misalnya spatulanya, terus si wajannya, kalau misalnya kalian butuh nanti aku taruh di bawah. Nah, kalau udah, ini bisa kita pisahin dulu nih, sambil kita akan bikin kulitnya. Tapi jangan lupa ditutup biar nggak kering.
Nah, untuk kulitnya di sini kita menggunakan tepung ketan. Jadi Umi pakai di sini sih Umi pakai punya Rose Brand ya. Kalian nanti boleh pakai merek lain terserah kalian. Nah, itu kita campur dengan gula halus. Jadi kita nggak pakai gula pasir, tapi kita menggunakan gula halus. Nah, ini kita aduk-aduk dulu si bahan keringnya. Kalau kalian mau tambahin vanilla powder di sini juga boleh ya. Tapi karena tadi isiannya udah pakai pasta vanila, jadi ini Umi kulitnya nggak dikasih vanila lagi. Nah, tahap selanjutnya di sini Umi kasih kentang. Jadi di sini tuh kentangnya kalian boleh pakai kentang kukus yang asli atau kalian mau pakai 10 gram tepung kentang kenor dicampur dengan air panas. Nanti untuk link tepung kentangnya kalau misalnya ini Umi sertain juga di bawah. Nah, jadi karena dengan penambahan tepung kentang ini tuh si kulitnya tuh jadi lembut banget. Jadi dia tuh Umi biarin sampai pagi-pagi di bawah AC. Kan bawah AC kan harusnya jadi keras ya. Ini tuh dia masih tetap empuk. Nah, terus kita tambahin pakai air. Nah, kita masukinnya sedikit-sedikit aja ya. Jadi takaran airnya itu jangan langsung masukin. Jadi biarpun kayak airnya belum habis, tapi kalau misalnya adonannya udah oke, dibentuk, udah enak, nah itu kalian gak usah ditambahin lagi gitu. Jadi pokoknya adonannya itu sebisanya kalian aja nih, seenaknya di tangan. Jadi hand feel-nya kita tuh udah enak. Nah, itu udah stop, cukup nambahin airnya. Kalau misalnya kita terlalu lembek kan dia nggak enak, tapi kalau misalnya terlalu keras dia bisa crack kan waktu pas dibuletin. Jadi pokoknya kita harus di sini tuh main feeling ya. Jadi kalau misalnya kira-kira udah oke, nah kayak gini nih udah mulai oke, nah itu udah aja, biarpun airnya sebenarnya masih ada sisa. Nah, sekarang kita akan ke proses pembentukan. Jadi ini aku mau bikin yang besar. Karena yang mau bikin yang besar, jadi aku bikin adonannya itu 35 gram. Nah, terus kita pipihin seperti ini. Habis itu kita ambil isi yang sudah kita bulet-buletin. Nah, habis itu tinggal dibuletin aja seperti ini. Jadi kalau misalnya kayak gini nih, tinggal dibuletin aja terus. Nanti dia lama-lama jadi halus nih kayak gini nih. Tuh kan, cuman dibulet-buletin aja di telapak tangan, nanti dia jadi halus. Nah, kalau udah semua kayak gini, ini aku bikin yang kecil sama yang gede ya. Kelihatan kan bedanya, nanti pas digoreng lebih kelihatan lagi. Kita siapin air sama wijen putih. Nah, jadi habis dari si air, terus kita langsung masukin ke wijen. Nih, kita bisa bantu pakai goyangan aja. Jadi si wadahnya kita goyangin, atau kalau misalnya kalian mau pakai sendok seperti ini juga bisa. Jadi semua bagian itu ketutup sama wijen. Nah, kalau udah tinggal kita taruh dulu deh. Jadi kita bikin sampai semuanya terkena wijen, baru kemudian nanti kita akan goreng. Nih, kalau misalnya kalian kayak ada pesanan gitu, misalnya pesanannya itu pagi-pagi, nah kalian bikin dari malam, terus sudah kalian taruh di box, abis itu kalian masukin dalam showcase atau chiller. Nah, nanti pagi-pagi tinggal digoreng, itu juga bisa. Jadi bikinnya itu dari malam, tapi ngegorengnya baru pagi, kayak gitu juga bisa ya. Nah, yang paling tricky adalah proses penggorengannya. Jadi proses penggorengannya itu kita ngegorengnya itu bukan dari minyak panas. Jadi minyaknya itu masih hangat. Abis minyaknya hangat, terus kemudian kita masukin si onde-ondenya. Nah, ini udah malam, jadi sorry banget kalau gelap banget. Ini aja pakai lampu, karena aku nggak mungkin ngegoreng ini pakai panci, pakai kompor yang kecil. Kalau pakai kompor yang kecil, jomplang sama pancinya. Nah, masak onde-onde itu harus sambil diaduk-aduk, karena kalau misalnya nggak diaduk-aduk itu, kalau kita pakai wajan yang lebih pendek dari onde-ondenya, itu pasti onde-ondenya bawahnya akan hitam, akan gosong gitu ya. Bukan hitam sih, kayak coklat gitu.
Nah, jadi nih kita bikin sambil diaduk-aduk. Jadi kita tuh masaknya itu sampai dia kayak agak ngembang gitu pakai api kecil, api sedang. Habis itu baru kita gedein apinya kalau dia udah kayak ngambang-ngambang gitu. Nih kayak gini ya, tapi sambil diaduk-aduk. Jadi dia matangnya itu rata nih. Warnanya udah coklat kan, udah cakep. Nah, ini tinggal diangkat. Ini bisa di frozen juga ya. Tadi yang aku masukin di tin wall itu tuh aku mau frozenin. Jadi makanya dia warnanya nggak yang terlalu coklat kayak gini. Warnanya masih coklatnya masih agak pucat. Nah, ini hasil jadinya. Ini aku ceritanya mau motek tapi nggak kuat, ternyata panas banget. Panas banget bener-bener. Pokoknya hasilnya ini tuh bener-bener empuk banget. Jadi sampai pagi pun, ini kan aku bikinnya malam, sampai pagi pun dia tuh masih empuk. Padahal aku taruhnya tuh nggak ditutup tempatnya, cuma taruh di piring dan itu di bawah AC. Tapi dia nggak kering sama sekali dan tetap masih empuk. Ini bisa banget pokoknya buat isian snack box atau mau kalian jual satuan juga bisa. Semoga videonya bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Akabila pamit.